Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat berkisah, kembali lagi nih. Hari ini aku akan kembali berkisah tentang kisah-kisah Nabi tentunya ya. Dan hari ini aku akan berkisah tentang Nabi ke-14 yang wajib kita sebagai umat muslim untuk imani ya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa sendiri dikaruniai mukjizat yang luar biasa ya sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa beliau telah membelah lautan. Ya, luar biasa, itu dikisahkan di mana-mana, diceritakan di mana-mana. Dalam Al-Quran saja disebutkan sebanyak 136 kali. Wow. Beliau juga merupakan Nabi Ulul Azmi. Kenapa disebut Ulul Azmi? Karena beliau diberi cobaan dan penderitaan yang sangat luar biasa dalam mengajarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala ya. Dan beliau juga adalah satu dari 4 nabi yang dikaruniai kitab, dan beliau ini dikaruniai kitab Taurat. Ya, dan di video kali ini aku akan berkisah tentang keajaiban-keajaiban yang terjadi selama proses dakwahnya beliau dalam mengajarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ada 3 kejadian besar yang akan aku kisahkan di video kali ini yang menarik banget nih buat disimak. Gimana? Penasaran? Gimana ceritanya? Simak sampai akhir ya. Ya, sahabat berkisah, jadi sebelum masuk ke kejadian besar yang terjadi selama beliau berdakwah, aku akan ceritain sedikit nih latar belakang dari Nabi Musa alaihissalam ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu adalah keturunan Bani Israel, keturunan dari Nabi Yakub ya. Jadi dulu itu kan Nabi Yakub di Palestina. Nah, kemudian anaknya yang ke-11 itu yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, itu kan menjadi orang kepercayaannya Raja Mesir ya, yang sampai akhirnya di Palestina terjadi pancaklik yang mengharuskan keluarganya masuklah ke Mesir, ikut ke Nabi Yusuf dan memulai kehidupan baru, memulai keluarga baru, keturunan-keturunan baru, sampailah kepada Nabi Musa alaihissalam. Nanti insya Allah di lain kesempatan akan diceritain juga ya kisah Nabi Yusuf, kenapa dari Palestina bisa sampai menjadi orang kepercayaannya Raja Mesir ya. Nah, kembali lagi ke Nabi Musa. Nabi Musa ini dari sejak lahir itu sudah terancam untuk dibunuh ya. Nah, jadi Firaun pada zaman Nabi Musa ini sangat bengis ya, sangat kejam. Pada zaman Nabi Musa dilahirkan saja, jadi beliau itu sangat terancam untuk dibunuh. Kenapa? Karena memang semua anak laki-laki yang dilahirkan pada saat itu dibunuh oleh Firaun ya. Sebab-sebabnya nih karena Firaun ini mendapatkan mimpi bahwa dia melihat kobaran api yang menghampirinya datang dari arah Baitul Maqdis yang membakar seluruh kota Mesir dan melahap seluruh bagiannya. Dan para ahli tafsir menafsirkannya itu bahwa akan ada seorang bayi laki-laki atau anak laki-laki yang nanti akan menghancurkan kekuasaan Firaun itu. Jadi dari situ nggak mau tuh kan ya Firaun kekuasaannya dihancurkan. Jadi sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 49, dia menyuruh Al-Ghujuj untuk membunuh setiap anak atau bayi laki-laki yang lahir. Nah, atas kehendak Allah, Nabi Musa ini bisa selamat dong. Selamatnya oleh siapa? Oleh istrinya dia sendiri, yaitu Asiyah binti Muzahim. Ya, jadi Nabi Musa diselamatkan oleh Asiyah binti Muzahim dan dibesarkan, diasuh oleh beliau. Nah, dia sibuk kan tuh ngebunuhin bayi laki-laki semua tuh ya. Dia nggak sadar tuh bahwa dia sendiri yang memberi keselamatan untuk Nabi Musa alaihissalam yang menjadi ancaman besar untuk dia. Nah, itu dia sedikit tentang latar belakang Nabi Musa ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke kejadian besar yang terjadi saat berdakwah beliau. Nah, jadi setelah Nabi Musa ini dinobatkan sebagai nabi untuk mengajarkan ajarannya Allah Subhanahu wa taala, beliau ini diperintahkan untuk menyelamatkan Bani Israel dari kekejamannya Firaun dan untuk menyadarkan Firaunnya itu sendiri juga ya, teman-teman. Firaun ini adalah sebutan untuk raja-raja Mesir ya, teman-teman. Jadi tidak hanya di zaman Nabi Musa aja nih nama Firaun ya. Nah, Firaun ini terkenal dengan keangkuhannya, sombong, bengis, kejam, memperbudak rakyatnya ya. Dia menyebut dirinya sendiri adalah Tuhan gitu ya. Jadi kaum Bani Israel ini diperbudak, diperas pajaknya, sangat menderita ya teman-teman. Akhirnya selama Nabi Musa berdakwah itu banyak juga tuh kaum yang mengikutinya ya. Semakin lama semakin bertambah dan Firaun mendapat kabar bahwa
semakin banyak nih rakyatnya yang ikut ajarannya Nabi Musa alaihissalam untuk menyembah Allah. Jadi marahlah Fir'aun ya, dilontarkan oleh Fir'aun kemarahannya itu ketika Nabi Musa kembali. Jadi memang Nabi Musa itu sempat pergi ya, dan dia kembali untuk menyelamatkan Bani Israel. Semakin marahlah Fir'aun ketika Nabi Musa alaihissalam datang ke istananya, tapi bukan untuk menyembah dia, tapi untuk berdakwah, mengajak dia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Fir'aun, "Wahai Firaun, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku datang dengan membawa bukti-bukti. Maka lepaskanlah Bani Israel," karena dia datang memang untuk menyelamatkan Bani Israel ya, yang sudah sangat menderita. Kemudian kata Firaun, "Kalau kau datang dengan bukti-bukti itu, maka tunjukkanlah bukti itu jika kau termasuk orang-orang yang benar." Nah, kata Nabi Musa, "Oke, gitu kan ya." Dia langsung melemparkan tongkat yang dia bawa, dilemparkan ke hadapan Fir'aun, dan tongkat itu langsung berubah menjadi ular. Ya, selain itu beliau juga mengangkat tangannya, dan dari tangannya ini keluar cahaya putih ya teman-teman. Di situ orang-orang Mesir yang melihatnya langsung terkesima dong. Ya, tapi kata Fir'aun, dia bukannya sadar, tapi malah menuduh Musa ini dia tukang sihir. Kata Nabi Musa, "Bukan, ini adalah mukjizat dari Tuhanku dan Tuhanmu." Fir'aun berkata, "Aku menantangmu untuk melawan penyihir-penyihir terbaikku." Nah, tanpa goyah Nabi Musa bilang, "Oke," gitu kan. Kata Fir'aun, "Oke, kapan mau dilangsungkan nih pertandingannya?" Nah, pada saat itu Nabi Musa tahu nih bahwa di zaman Firaun itu ada yang namanya hari zina ya. Pada hari zina ini biasanya Firaun akan mengeluarkan singgasananya ke halaman, dan orang-orang akan datang nih, rakyat-rakyatnya akan datang untuk menyembah dia. Nah, jadi semua yang menyembah Firaun nih di hari zina ini akan dikasih nih apapun yang mereka minta gitu ya. Ini bukan hari perzinahan ya, namanya itu zina kalau dalam bahasa Arab itu artinya seperti perhiasan gitu. Nah, jadi pada hari zina ini Firaun akan mengeluarkan singgasananya gitu. Jadi orang-orang akan menyembah dia, meminta apa yang mereka mau. Jadi semakin yakinlah kalau dia ini adalah Tuhan gitu ya. Dan Nabi Musa berpikir nih, kayaknya ini hari yang cocok nih untuk menyadarkan orang-orang bahwa dia ini bukan Tuhan gitu, bahwa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhirnya disepakatilah, Firaun juga setuju untuk hari zina ini sebagai hari tantangan tersebut ya. Akhirnya tibalah hari itu, semua rakyatnya berkumpul, bahkan penyihir-penyihir yang untuk menantang Nabi Musa alaihissalam itu juga sudah disiapkan. Diriwayatkan ada yang bilang 10.000 penyihir, bahkan sampai 12.000 penyihir. Banyak banget ya teman-teman. Itu hanya untuk menantang, untuk mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. Nah, si penyihir-penyihir ini angkuh ya teman-teman, sama angkuhnya juga nih. Kata dia, "Kalau kami menang, apa yang akan kami dapatkan?" Kata Firaun, "Apapun yang kalian inginkan akan aku berikan. Kalian bahkan akan menjadi penasihatku, menjadi orang yang terdekat denganku," kata Firaun gitu ya. "Oke, baiklah, kalau gitu mana nih yang harus kami kalahkan?" kata si penyihir ya. Nunjuklah tuh Firaun tuh itu dua orang itu. Dia nunjuk Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam ya. Kenapa nih ada Nabi Harun ya teman-teman? Ya, jadi Nabi Harun ini yang memang basicnya adalah sepupuan nih sama Nabi Musa ya. Pada saat itu memang Nabi Musa meminta untuk dipertemukan dengan saudaranya tersebut ya. Nah, Nabi Harun juga yang memang sudah diutus menjadi nabi oleh Allah, digerakkanlah hatinya untuk menuju dan dipertemukan dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa meminta agar ditemani oleh Nabi Harun, karena Nabi Harun alaihissalam lebih fasih dalam berdebat. Jadi dikabulkanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka datang berdua ini untuk menyadarkan Firaun ya teman-teman. Jadi kata si penyihir nih, "Oh, mereka doang berdua nih, nggak salah nih," gitu kan ya. "Kita sebanyak ini, kita sehebat ini hanya untuk mengalahkan mereka berdua ini," gitu kan ya. Kata Firaun, "Udah, kalian pokoknya bunuh aja lah dulu mereka," gitu kan ya. "Coba aja dulu," gitu kan. Nah, akhirnya dimulailah tuh ya para penyihir itu berdiskusi, ini kita mau ngeluarin jurus pamungkas apa nih gitu ya. Akhirnya memang mereka punya jurus pamungkas, itu mau rubah tali jadi ular ya. Udah pakai itu aja gitu kan ya, ubah aja itu tali jadi ular gitu. Warga juga merasa itu sudah sangat hebat gitu kan. Akhirnya oke,
Kata penyihirnya, mau kau dulu apa kami dulu nih yang mulai gitu kan, kata Nabi Musa. Silakan kalian dulu gitu kan. Akhirnya dilempar itu tali-tali ya, tali itu banyak dilempar dan berubah menjadi ular-ular kecil. Berubah menjadi ular-ular kecil dan semua orang itu bersorak gembira, wah hebat 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 gitu kan. Dan Firaun juga dengan bangganya ya, ya merasa itu merasakan menang gitu kan ya. Jadi sihir ini bukan merubah tali menjadi ular, itu tali itu tetap menjadi tali ya teman-teman. Jadi itu tuh yang diubah itu adalah pandangan orang-orang. Pandangan orang-orang melihat itu sebagai ular, padahal itu aslinya memang masih tali gitu kan. Jadi kenapa pandangan orang-orang bisa berubah menjadi ular? Itu ya karena bantuan setan. Setan kan memang tugasnya mengelabui ya, dia sukanya mengelabui pandangan-pandangan orang, jadi memang itu tidak ada itu sihir itu ya. Nah, Nabi Musa ini sempat ragu ya teman-teman melihat sorak-sorai dari orang-orang di situ ya, bukan ragu tidak akan menang gitu ya, jadi ini ragu takut kalau orang-orang akan semakin percaya kalau si Fir'aun ini adalah Tuhan gitu kan. Jadi dia sempat ragu sampai akhirnya malaikat Jibril datang dan membisikkan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, engkau jangan ragu, engkau jangan takut. Sampai manapun sihir itu tidak akan menang, dari arah manapun tidak akan menang melawan kekuatan Allah Subhanahu wa taala," gitu kan ya. Sampai akhirnya Nabi Musa akhirnya yakin kembali dan dia akan melawan penyihir itu. Dia angkat tongkatnya dan dia melemparkannya, dan tongkatnya itu berubah menjadi ular yang besar. Akhirnya ular yang besar itu memakan ular-ular kecil milik penyihir-penyihir tadi ya teman-teman. Ular-ular kecilnya itu dimakan semua sama ular sungguhannya Nabi Musa alaihissalam. Yang ular-ular kecil itu kan tidak bisa menyerang ya teman-teman, karena dia pada dasarnya itu tali gitu kan ya. Dengan tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular yang sungguhan ya. Itu luar biasa sekali, Masya Allah, kuasanya Allah. Jadi siapa yang bisa berbuat seperti itu ya hanya Allah, hanya kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Setan tuh nggak bisa membuat sihir yang seperti itu, dia kan cuma bisa mengelabui doang gitu kan. Sampai akhirnya penyihir-penyihir itu tunduklah, sujudlah dia di depan mata kepala Fir'aun itu ya. Dia mengakui kekalahannya, bahkan di seluruh rakyat yang waktu itu melihat gitu ya kan, di hari zina itu akhirnya sujudlah si penyihir-penyihir itu. Kemudian Firaun marah dong teman-teman, dia berkata, "Kalian beriman kepada Tuhannya Musa tanpa izin dariku, maka aku akan potong tangan kalian, aku potong kaki kalian, dan aku salib kalian di pohon-pohon kurma agar kalian tahu azab siapa yang lebih pedih, diriku atau Tuhannya Musa," kata dia gitu kan. Nah dari situ nggak tahu lah ya gimana nasib penyihir-penyihir itu. Singkat ceritanya, Nabi Musa dan Nabi Harun ini kan menang ya pertandingan itu, dan banyak yang akhirnya mengikuti ajarannya Nabi Musa nih, sadar kalau Tuhannya Nabi Musa alaihissalam itu memang satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, yang tiada duanya ya kekuasaan dan kekuatannya. Nah dari satu tantangan ini Fir'aun belum juga sadar ya, dia masih belum mau menyembah Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Akhirnya Allah berikanlah cobaan yang kedua. Nah, cobaan ini terjadi di Mesir pada saat itu. Datanglah musim pancaklik, terjadi kekeringan yang sangat luar biasa ya. Tidak ada air sama sekali. Sungai Nil pun kering, yang pada saat itu memang menjadi sumber airnya Mesir ya teman-teman. Kemudian bahkan sampai mengiritkan tumbal ya, seperti kambing, sapi, bahkan maaf ya, seperti anak gadis itu ditumbangkan ke Sungai Nil ya. Tapi tetap saja tidak menghentikan musim pacaklik itu. Kemudian Firaun ini mengutus prajurit-prajuritnya untuk keluar Mesir ke wilayah Afrika untuk mengambil air dari sana dibawa ke Mesir gitu ya. Akhirnya banyak nih prajuritnya ini ke sana pergi membawa air. Selama perjalanan ini kan capek ya teman-teman. Dari Afrika ini udah bawa air banyak ya, mereka bergotong-gotong gitu kan ya. Dia di perjalanan kan capek, panas, lelah, chaos gitu. Akhirnya prajurit-prajurit ini yang minum lah itu airnya ya sendiri gitu kan ya. Sampai ke Mesir airnya sudah habis, tinggal sisa 1 gelasnya gitu kan. Dikasihlah itu ke Firaun nih, Firaun ini hanya ada ini nih 1 gelas ini gitu kan ya airnya. Firaun marah, kenapa kalian malah minum itu airnya gitu kan ya.
Ya gimana ya, kita kan capek, kalau tidak meminum airnya kita bisa mati di perjalanan, akan banyak prajurit yang mati gitu. Dan ini nih akhirnya kita bisa sampaikan ini 1 gelas air ini nih gitu kan ya. Akhirnya usaha Firaun yang satu itu gagal pula ya. Dia bingung gimana ini ya mengatasi pencapek ini, mengatasi kekeringan ini. Bingung-bingung, akhirnya dia mendapatkan nasihat nih dari penasehatnya gitu kan ya. Wahai Firaun, engkau belum melakukan satu hal ini. Engkau belum meminta kepada Tuhannya Musa. Barangkali Tuhannya Musa bisa ini mengatasi kekeringan ini gitu kan. Terus Firaun mikir ya boleh juga sih. Nah, gimana nih nasib Musa ini ya kemarin setelah pertarungan pertama. Jadi Nabi Musa ini dan para pengikutnya itu ke wilayah pinggiran Mesir ya. Di situ itu terdapat sumur yang ternyata memang banyak airnya nih. Si Firaun ini nggak tahu nih kalau Musa tinggal di situ dan memiliki persediaan air yang banyak nih akhirnya. Oke, dia mencoba mendengarkan penasehat itu. Dia panggil tuh Musa ya. Musa datang ke istana. Nah, Firaun dengan angkuhnya, dengan tidak mau menunjukkan kelemahannya ya, dia berkata kepada Musa, Musa, bukankah Tuhanmu itu bisa melakukan segala hal? Kau tahu kan Mesir ini sedang panceklik, sedang kekeringan nih, gak ada air. Coba kau minta Tuhanmu untuk turunkan hujan dari langit. Kalau bisa, aku akan beriman pada Tuhanmu gitu kan. Dari situ Nabi Musa tersenyumlah. Apakah benar nih Firaun, kalau Tuhanku dan Tuhanmu bisa menurunkan air hujan, maka engkau akan beriman? Kemudian kata Firaun, ya jika Tuhanmu bisa melakukan apa yang tidak bisa aku lakukan saat ini, maka aku akan beriman kepada Tuhanmu. Gitu ya. Di situ banyak saksinya ya mendengar. Banyak saksinya yang mendengar janji Firaun tersebut. Maka diangkatlah tangan Nabi Musa alaihissalam ya, dan dia memulai doanya. Ya Allah, ya Robbi, wahai zat yang menahan air hujan untuk masyarakat Mesir, maka tolong turunkanlah hujan sebagai tanda kebesaranmu ya Allah, gitu kan. Nah di sini nih Nabi Musa nih menggunakan kata menahan sebagai bentuk agar nih Firaun ini sadar kalau memang hanya Allah yang mengatur segala kekeringan ini, menahan air hujan gitu. Jadi Allah juga lah yang mampu untuk menurunkan air hujan itu gitu kan ya, biar dia sadar gitu kan. Kemudian nih belumlah Nabi Musa menurunkan tangannya, seketika pada saat itu air hujan turun, air hujan yang lebat ya turun non-stop teman-teman. Ada yang bilang itu sekitar sampai 1 bulanan itu hujan terus ya, sampai kekeringannya tidak ada lagi. Sungai Nil terisi kembali, semua masyarakat tentram lagi, semua masalah teratasi ya, karena doa Nabi Musa alaihissalam. Nah, dari situ kan masalah selesai ya teman-teman. Apa Firaun sadar? Tidak teman-teman. Firaun masih belum bertaubat. Dia masih belum mau beriman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullah. Jadi dia nih kufur ya teman-teman. Dia ini bilang kalau ya memang sudah saatnya hujan lah. Jadi ya udahlah ya gitu kan ya. Dia tidak mengakui kalau itu terjadi karena doa Nabi Musa yang meminta Allah gitu kan. Padahal di situ banyak saksinya. Sampai di situ akhirnya ya udahlah Nabi Musa sama pengikutnya kembali lagi dan masuklah kepada kejadian besar yang ketiga. Nah teman-teman, jadi setelah terjadi kejadian besar yang kedua ini nih, di situ kan banyak saksinya ya, terjadi hujannya yang karena doa Nabi Musa. Bahkan tentang janjinya Firaun juga ya, banyak yang menyaksikan pada saat itu. Sampai berita itu tersebarlah kemana-mana, tersebar bahkan sampai ke Afrika, bahwa oh itu Firaun meminta bantuan kepada Tuhannya Musa. Berarti Tuhannya Musa ini lebih berkuasa, lebih agung dong gitu ya. Tersebarlah kemana-mana, dan pengikutnya Firaun juga semakin berkurang ya, semakin berkurang dan mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam ya. Kemudian Firaun merasa terancam dong, merasa marah dia gitu kan. Gak bisa nih seperti ini terus. Nabi Musa ini semakin dibenci lah sama Firaun ya. Akhirnya dia mengutus satu pasukan khusus yang memang dia keluarkan kalau memang sudah darurat banget nih ya, berarti sudah darurat bagi dia. Dia menunjuk
prajuritnya khusus itu untuk menghilangkan nyawa Nabi Musa alaihissalam. Di saat yang bersamaan, Nabi Musa juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan Mesir bersama pengikutnya, ya. Udah tinggalin aja lah Mesir gitu lah. Tinggalkan itu si Firaun beserta pengikutnya itu, ya. Kemudian Nabi Musa diperintahkan sama Allah untuk keluar dari Mesir dimulai dari malam hari menuju ke Baitul Maqdis, ya. Lalu ada nih anak buahnya Firaun yang memberi kabar kepada Firaun bahwa Nabi Musa dan pengikutnya akan meninggalkan Mesir atau kabur meninggalkan Mesir, ya. Akhirnya Firaun marah dan dia mengutus segala bala tentaranya untuk mengejar Nabi Musa alaihissalam. Gak sulit ya buat Firaun dan para antek-anteknya itu mengejar Nabi Musa gitu kan. Apalagi terlihat jejaknya, titik-titik jejak kaki Nabi Musa dan para pengikutnya, jadi gampang untuk mencari dan mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Sampai pada posisi akhirnya Nabi Musa dan para pengikutnya ini mentok, tidak ada jalan keluar lain. Di depannya ada lautan yang sangat luas, kemudian kanan kirinya gunung-gunung, di belakang sudah ada Firaun dan bala tentaranya yang mengejar. Tidak ada jalan nih. Dan akhirnya Nabi Musa dan Nabi Harun meminta untuk semua para pengikutnya ikut berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pertolongan dan menggantungkan harapannya untuk bisa selamat. Sampai akhirnya malaikat Jibril turun dan berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, angkatlah tongkatmu menghadap ke lautan." Disitulah akhirnya Nabi Musa mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi dan menghadapkan ke lautan. Seketika apa yang terjadi, teman-teman? Ya, betul sekali, kejadian besar yang sangat luar biasa itu. Lautan tersebut menjadi terbelah, airnya membentuk dinding yang sangat tinggi, yang kokoh, dan terdapat jalanan yang lurus untuk menyeberangi lautan tersebut. Diriwayatkan juga ada angin panas yang mengeringkan jalanan itu menjadi tidak lembek, ya, sehingga mudah untuk digunakan para pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah. Ada yang bilang juga itu terbelahnya tidak satu, ya teman-teman. Ada yang bilang itu menjadi 12 jalur. Kenapa 12 jalur? Karena pada saat itu Bani Israel ada 12 suku. Jadi setiap jalur itu dilewati oleh masing-masing suku, seperti itu. Kemudian Nabi Musa memerintahkan, ayo kita menyeberangi lautan ini bersama-sama, begitu kan. Melihat kebesaran Allah bisa membelah lautan itu, apakah Firaun sadar, teman-teman? Tidak. Dia dengan angkuhnya masih belum bertaubat, ya. Pada saat itu dia dengan angkuhnya malah ingin ikut terus mengikuti Nabi Musa dari belakang, mengejar Nabi Musa untuk menghabisi Nabi Musa, ya, dari belakang mengejar terus dengan bala tentaranya, sampai akhirnya Nabi Musa terus berjalan berlari, ya, melewati lautan itu dan sampailah di ujung, sedangkan bala tentara Firaun dan Firaunnya itu masih di tengah-tengah lautan, ya. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Ditutup kembalilah si lautan itu dengan tongkat Nabi Musa, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditutuplah kembali sampai Firaun dan bala tentaranya pun tenggelam, ya. Tenggelamlah di situ sampai pada akhirnya di saat-saat terakhir nih Firaun tenggelam sampai akan mati dia. Barulah dia sadar, aku akan beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Bani Israel. Di saat-saat terakhirnya nih udah sekarat gitu lah, dia baru sadar gitu kan. Buat apa? Itu terlambat. Kemana aja kau kemarin-kemarin memutilasi itu Bani Israel, anak-anak laki-laki. Engkau kejam kemarin, zolim, kemana aja gitu kan, ya. Bahkan disebutkan pula dalam satu riwayat, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW berkata, pada saat itu malaikat Jibril menimpakan tanah kepada mulutnya Firaun karena dia takut kalau Firaun akan berkata la ilaha illallah dan Allah akan merahmatinya atau Allah akan memberikan rahmat kepada Firaun. Itu dilakukan kenapa? Karena saking bencinya malaikat Jibril kepada Firaun yang kufur, yang zalim, yang sangat keras dalam kekafiran, menyebabkan kerusakan, memerangi Islam, menyiksa orang-orang mukmin. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, hari ini aku selamatkan jasadmu agar kamu bisa memberikan pelajaran untuk orang-orang yang datang setelahmu.
Tetapi kebanyakan orang memang tidak mengindahkan kekuasaan yang sudah Allah tunjukkan ya. Masih banyak ya orang yang sesat, masih banyak orang yang tidak mau melihat kekuasaan Allah yang sudah luar biasa tersebut. Nah, jasad Firaun jadi masih ada ya teman-teman sampai saat ini di museum yang ada di Mesir. Silakan teman-teman yang mau mempelajari atau melihat dan untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu dia ya teman-teman kisahnya perjalanan dakwah Nabi Musa alaihissalam dalam menyelamatkan Bani Israel dan juga mendakwahi dan juga memerangi Fir'aun ya sampai akhir hayatnya. Mungkin masih banyak lagi nih ya kisah-kisahnya yang terjadi pada zaman Nabi Musa tersebut ya, yang mungkin teman-teman juga lebih tahu. Teman-teman boleh komen di bawah ya, apa aja itu kisahnya yang bisa ditambahkan, jadi teman-teman yang lain juga bisa membacanya ya di kolom komentar. Mohon maaf ya sebelumnya kalau ada kekurangan informasi atau kata-kata yang kurang enak. Buat teman-teman mohon dimaafkan dan silakan koreksi saran atau masukan yang bisa teman-teman kasih di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu ya teman-teman videonya. Jangan lupa like-nya kalau teman-teman suka sama videonya dan jangan lupa subscribe. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.